Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunci Hidup, tempat di mana Anda bisa mendapatkan bimbingan lengkap tentang berbagai tata cara ibadah dalam Islam. Di sini, kami menyediakan panduan sholat lengkap, perawatan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan, cara membersihkan najis, mandi junub, dan masih banyak lagi. Semoga konten yang kami sajikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan amalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidzakumullah. Salah satu syarat sah pelaksanaan sholat Jumat adalah didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Berikut ini adalah rukun khutbah Jumat. 1. Memuji kepada Allah pada 2 khutbah. Rukun khutbah pertama ini disyaratkan menggunakan kata hamdun dan lafat-lafat yang satu akar kata dengannya. Misalkan, alhamdu, ahmadu, nahmadu. Demikian pula dalam kata Allah tertentu menggunakan lafaz jalalah. Tidak cukup memakai asma Allah yang lain. Contoh pelafalan yang benar misalkan, alhamdulillah, nahmadulillah, lillahil hamdu, ana hamidullah, allaha ahmadu. Contoh pelafalan yang salah misalkan, asyukrulillahi, karena tidak memakai akar kata hamdun. Alhamdulillahirrahman, karena tidak menggunakan lafaz jalalah Allah. Dua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada kedua khutbah. Sholawat yang dibaca harus menggunakan kata as-sholatu atau lafaz yang satu akar kata dengannya. Sementara untuk asma Nabi Muhammad tidak tertentu menggunakan nama Muhammad seperti Ar-Rasul, Ahmad, An-Nabi, Al-Bashir, An-Nadhir, dan lain-lain. Hanya saja penyebutannya harus menggunakan isim dhahir. Tidak boleh menggunakan isim dhamir atau kata ganti menurut pendapat yang kuat, meskipun sebelumnya disebutkan marji'nya. Contoh membaca sholawat yang benar, as-sholatu ala nabi, ana musallin ala Muhammad, ana usalli ala Rasulillah. Contoh membaca sholawat yang salah, sallamallahu ala Muhammad, rahimallahu Muhammadan, karena tidak menggunakan akar kata as-sholatu, sallallahu alaihi, karena menggunakan isim dhamir. 3. Berwasiat takwa di kedua khutbah. Rukun khutbah ketiga ini tidak memiliki ketentuan redaksi yang paten. Prinsipnya adalah setiap pesan kebaikan yang mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Contoh, athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Inzajiru 'anil ma'siyah, jauhilah maksiat. Tidak cukup sebatas mengingatkan dari tipu daya dunia tanpa ada pesan mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. 4. Membaca ayat suci Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Membaca ayat suci Al-Quran dalam khutbah standarnya adalah ayat Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman makna yang dimaksud secara sempurna, baik berkaitan dengan janji-janji, ancaman, mau'idhah, cerita, dan lain sebagainya. Seperti contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Tidak mencukupi membaca potongan ayat yang tidak dapat dipahami maksudnya secara sempurna tanpa dirangkai dengan ayat lainnya, seperti thumma nadhara, kemudian dia memikirkan. Al-Quran Surah Al-Muddathir ayat 21. Membaca ayat Al-Quran lebih utama ditempatkan pada khutbah pertama.
5. Berdoa untuk kaum mukmin di khutbah terakhir. Mendoakan kaum mukminin dalam khutbah Jumat disyaratkan isi kandungannya mengarah kepada nuansa akhirat, seperti Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan kami dari neraka. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Tidak cukup dengan doa yang mengarah kepada urusan duniawi, seperti Allahumma atina malang kathiran. Ya Allah, semoga Engkau memberi kami harta yang banyak. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam khutbah Jumat, yaitu 1. Khatib harus laki-laki. 2. Khatib harus mengeraskan suaranya sehingga didengar oleh minimal 40 orang jamaah laki-laki dari penduduk sekitar mulai permulaan khutbah hingga terakhir. Apabila pada saat khutbah dimulai, jamaah yang hadir kurang dari 40 orang, kemudian di tengah-tengah khutbah baru mencapai 40 orang, maka khutbah tidak sah dan harus mengulangi khutbah dari awal. 3. Khutbah dibaca di pemukiman. Khutbah tidak boleh dilaksanakan di atas kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Khutbah juga tidak boleh diselenggarakan di tengah hutan tak berpenduduk pada saat kemah atau camping. 4. Khatib harus suci dari hadas. 5. Khatib harus suci dari najis. 6. Khatib harus menutup aurat. Khatib yang batal sebab hadas, terkena najis, atau terbuka auratnya di tengah-tengah menyampaikan khutbahnya, dia harus diganti oleh salah satu jamaah dengan melanjutkan khutbah dari khatib yang pertama. Apabila tidak ada jamaah yang mengganti, maka dirinya memenuhi syarat yang menjadi penyebab batal, kemudian dia mengulangi khutbahnya dari awal lagi. Tujuh, khatib harus berdiri apabila mampu. 8. Duduk di antara dua khutbah. 9. Berkesinambungan antara rukun-rukun khutbah. Tidak boleh ada jeda yang panjang. 10. Berkesinambungan antara khutbah dan sholat Jumat, tidak ada jeda yang panjang. 11. Rukun khutbah harus berbahasa Arab. 12. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Sahabat muslim, demikian penjelasan mengenai rukun-rukun khutbah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.